Akan dijelasin Bapak apa sih sebenarnya corporate communication itu? Udah bisa mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kebetulan di depan kita yang terhormat Bapak Camat, ya, Pak M. Thohir, ya, dan Pak Kepala Desa yang luar biasa saya hormati, dan Bang Nazam ya yang tetap semangat ya. Ini kami sudah lama kenal ya. Apalagi terkait dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah. Ini sangat luar biasa, anak muda kreatif semangat. Ini perlu dicontoh. Tepuk tangan untuk Bang Nazam ya. Kepada Mas Dika, pendamping kami juga, ini khusus untuk environment dari PT Ginkgo Resources yang juga nanti akan menjelaskan beberapa ya terkait dengan pengelolaan sampah. Dan Bapak Ibu yang semangat di belakang sana luar biasa ya. Dan yang paling saya menyentuh juga tadi adik-adik, anak-anakku ya yang ikut cerdas cermat yang sangat luar biasa. Ini generasi muda, cerdas ya, berani gitu ya. Saking beraninya pertanyaan belum siap udah tunjuk tangan gitu ya. Luar biasa ya. Baik, perkenalkan sekali lagi saya Deddy Bugis ya, di Departemen Corporate Communication. Nanti kita jelaskan apa itu. Kebetulan saya berasal dari Batang Toru ya. Kalau Bapak tahu desa Aipining, Kelurahan Aipining, saya asli dari sana. Walaupun kok embel-embelnya ada Bugisnya gitu ya. Saya memang keturunan Bugis ya, tapi saya udah keturunan ketiga saya di sana. Ya artinya dari nenek saya, kakek saya pun lahirnya di Batang Toru gitu. Sehingga saya pulang kampung dan bergabung di PT Ginkgo Resources sebagai spesialis event management ya, terkait dengan sponsorship apa yang dilakukan Bang Nazam hari ini gitu ya. Nah, bicara tentang corporate communication itu adalah komunikasi hubungan antara perusahaan dengan beberapa instansi termasuk dengan masyarakat ya. Hubungannya itu ada kaitannya dengan bagaimana perusahaan melibatkan diri terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar perusahaan. Artinya perusahaan memberikan kontribusi ya, bukan hanya sekedar mengelola, memproduksi, menghasilkan sesuatu, menjual, mendapat duit, udah selesai itu, tidak. Tapi bagaimana perusahaan mempunyai tanggung jawab di samping memang mendapatkan keuntungan dari produksi pertambangan yang berjalan sekarang, kami juga mempunyai tanggung jawab ya, mempunyai tanggung jawab untuk diberikan kepada masyarakat. Nah, hari ini kebetulan luar biasa diinisiasi oleh Bang Nazam ya. Bagaimana kita peduli, menjaga terkait dengan lingkungan. Ya kalau kami berjalan sendiri memang agak sulit. Kita harus menggandeng beberapa komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Terkhusus contohnya kayak Bang Nazam ya. Beliau bisa mengelola sampah. Kebetulan nanti akan dijelaskan oleh Mas Dika secara detail. Kami juga di tambang di PT Ginkgo Resources, tambang Mas Martabi juga. Kita mempunyai sistem untuk mengelola sampah dengan baik. Bukan hanya sekedar pandai memakai, buang di sekitar masyarakat. Akhirnya menjadi apa tadi? Kata adik-adik, jadi sampah masyarakat ya. Tanda kutip, bukan sampah masyarakat yang kita kenal, tapi betul-betul sampah yang tidak kita kelola dengan benar akan kembali ya berefek negatif kepada kita pribadi khususnya. Jadi itu artinya corporate communication itu bagaimana ya komunikasi hubungan antara perusahaan dengan stakeholder kami. Salah satunya adalah masyarakat. Itu secara global. Jadi bidang Bapak adalah yang menjalankan komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan. Betul gitu ya Pak ya. Wah, jadi kalau ada urusan ke PT AR, hubungi aja Bapak ini. Siap. Selanjutnya ada Bang Randika Septa Nugraha dari PT AR Environment. Untuk PT AR Environment ini apa sih Bang? Gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Randika Septa Nugraha, biasa dipanggil Dika ya. Jadi di environmental sendiri kurang lebih PT AR sendiri punya tanggung jawab lingkungan ya Bang ya. Karena kita di pertambangan itu mengganggu lingkungan. Jadi PT AR itu berkomitmen untuk menjaga lingkungan supaya tidak rusak lebih dalam gitu. Macam-macam Pak usaha yang kita lakukan, yaitu merehabilitasi lingkungan, melakukan pemantauan lingkungan juga, dan tentunya kita mengolah lingkungan itu supaya tidak mencemari daerah di sekitarnya.
Nah, khusus saya sendiri bertanggung jawab terkait pengelolaan sampah ya, baik itu yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya di lingkungan PT AR. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, jadi Bang Dika ini sebagai pengelolaan sampah baik yang bisa diurai maupun yang tidak bisa diurai, yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya ya Bang ya. Wah, kayaknya jasa Abang ini besar kali ini untuk alam ya. Tepuk tangan dulu untuk Bang Dika. Oke, Fadli sudah kenal nih. Dari hadirin sudah kenalkah sama kedua tamu kita di siang hari ini? Sudah, berarti sudah sayang dong ya. Iya, di depannya sayang. Oke deh, kita lanjutkan. Di sini karena sudah perkenalan, kita tanyakan dulu ya kepada Pak Dedi. PT AR ini sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang apa gitu ya? Kita juga harus kenal juga perusahaannya. Jangan kita bilang PT AR gitu ya kan? Atau kita bilang nama kerennya ya. Martabe kita bilang gitu. Tapi kita tidak tahu apa itu Martabe itu ya kan? Jadi boleh dijelaskan ya Pak Dedi ya? Terima kasih Bang. Ya. Itu tadi, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu ya. Putus cinta cari lagi gitu. Tidak. Baik, sedikit kita bicara sejarah ya terkait dengan PT Eginco Resources ya. Kalau secara nama PT itu PT Eginco Resources, cuman bahasa branding yang kita kenal tambang emas Martabe. Kenapa dipakai Martabenya? Karena apa? PT Eginco Resources itu tidak akan pernah berdiri tanpa kontribusi orang-orang Martabe, gitu maksudnya. Martabe itu kalau kita tahu Marsipatore, Utanabe itu salah satu branding, salah satu tokoh kita kalau nggak salah Pak Rajendra Sregar ya, dulu gubernur kita. Dia itu punya program Martabe, Marsipatore, Nanabe. Itulah yang kita ambil sebagai bahasa branding kami supaya PT Eginco Resources didirikan tidak terlepas dari kontribusi masyarakat Martabe. Supaya inline ya, ada hubungan secara emosional gitu ya. Nah ini saya sampaikan juga. PT Eginco Resources apa sih gitu ya? Itu adalah salah satu perusahaan tambang ya, emas ya, yang ada di Sumatera Utara. Kita kecilkan lagi ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, dikecilkan lagi ada di Kecamatan Batang Toru, dikecilkan lagi ada di Kelurahan Aik ini ya. Saya mohon maaf, saya lahir di sana dulu ya. Tahun 80-an, adik-adik udah pada lahir ya? Tahun 80-an itu udah sempat itu disurvei ya. Dulu nggak salah panglima kita sebelum LB Murdani rupanya, sebelum Edi Sudrajat lagi. Itu pernah survei kemarin. Saya itu masih kecil-kecil, seperti adik yang pakai baju biru ini. Apa main-main di lapangan gitu udah pernah itu heli. Ternyata tujuannya mensurvei gitu ya. Nah, memang iya ya. Dari ciri-cirinya di tanah Aik Pining itu memang khususnya di Kecamatan Batang Toru sudah ada tanda-tanda ada emas gitu ya. Cuman kita tidak bisa waktu itu mendefinisikan ada emas, harus membutuhkan orang-orang yang ahli untuk mengkaji itu. Nah, bergulir waktu setelah survei di tahun 97 itu Normandi mulai ya mengecek itu ya. Kita cerita sejarah ya. Dicek barulah di tahun 2010 kita sudah mulai konstruksi. Jadi antara 97 sampai 2010 itu rentan waktunya sangat lama. Maka bagi Bapak Ibu yang punya uang, investasi pertambang itu nggak gampang. Ya, bukan hari ini kita punya modal, besok udah punya untung, nggak bisa. Bertahun-tahun, perlu banyak uang gitu. Karena nggak gampang gitu kan. Apa? Kenapa dibilang tidak gampang? Karena untuk menambang itu bukan hanya kita memikirkan mengambil potensi alam terus kita jual, kita beruntung, kita bisa gaji karyawan. Tidak, bukan hanya sekedar itu. Bagaimana kita mengkaji secara sosialnya? Ada nggak izin sosial di situ? Ya nggak gampang. Makanya berpuluh-puluh tahun. Maka setelah rentan waktu berpuluh tahun itu, di 2010 udah mulai produksi, dan kita di 2012 mulailah kita produksi pertama, penuangan emas pertama 2012, dan juga pembukaan pipa. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan juga, pembuangan yang telah diizinkan oleh masyarakat, pengelolaan air itu salah satunya bagian dari kecintaan kita terkait dengan lingkungan ya. Itu seperti yang disampaikan tadi Mas Dika tadi. Kalau seandainya kita buka tambang, kira-kira logikanya kita merusak lingkungan enggak? Kalau ada yang bilang tidak merusak lingkungan, itu memang bohong. Ya. Tapi bagaimana setelah kita buka lahan di sana, kita mengelola kembali. Makanya ada namanya reklamasi,
ya membalikkan fungsinya, bukan membalikkan seperti semula gitu ya Mas Dika ya. Kalau saya diluruskan ya, soalnya saya bukan orang environment, bukan orang lingkungan gitu ya, tapi mengembalikan fungsi semula dengan cara rehabilitasi atau segala macam. Dan bukan hanya sekedar itu, kita juga memperhatikan flora dan faunanya. Kita mengidentifikasi tanaman-tanaman lokal apa yang di sana. Kita membudidayakan dengan ada buka nursery. Kita juga melihat, maaf Bapak Ibu kami sampaikan, 1 ekor binatang saja sengaja karyawan membunuh di lingkaran tambang. Maaf, 1 kali 24 jam kami bilang itu bisa dipecat. Ini kami sampaikan. Ini nggak main-main berarti gitu ya. Begitulah cintanya kami dengan lingkungan. Nah itu. Jadi 2012 kita mulai penuangan pertama, itulah dihitung ulang tahunnya PT AIR itu di tanggal 24 Juli 2012 sebagai ulang tahunnya PT AIR. Di situ ditandai dengan penuangan emas pertama. Baru sekarang bergulir 2018 terakhir kita diakuisisi oleh Astra Internasional. Jadi sekarang kita dimiliki oleh perusahaan nasional yaitu Astra Internasional. Itu singkatnya. Wah, jadi perjalanan yang panjang sangat ya untuk mendirikan sebuah tambang emas yang sekarang kita lihat ya Bapak ya. Ternyata dari 97 dari umur Fadli masih 2 tahun sudah diteliti gitu ya. Wah, keren ya. Kemudian Bapak Fadli juga pengen tahu ini, beserta juga hadirin pasti pengen tahu upaya apa yang dilakukan PT AIR terkait dengan lingkungan. Nanti dibantu sama Mas Dika ya. Ya. Seperti yang kita sampaikan di awal ya, pembukaan perusahaan pertambangan itu nggak mungkin kalau kita tidak membuka lahan. Pada saat kita membuka lahan pasti ada tanaman yang kita akan tebang. Dan kita sampaikan setiap kami membuka lahan baru, 1 batang pohon itu ada izinnya Bapak Ibu. Dan itu terdokumentasi dengan rapi dan ada. Dan itu ada izinnya dari pemerintah. Dan kami laporkan. Ya, dan kami laporkan, dan 1 batang pohon itu pun nggak akan pernah keluar dari area tambang. Kalau orang mau berbisnis kan dijual 1 batang pohon itu ya Pak Camat ya, lumayan itu ya untuk bikin furniture gitu ya. Tapi nggak boleh, kami harus tetap di dalam, dan satu potong batang itu harus tetap ada di dalam. Nah, begitu ada pemotongan berarti ada pengundulan lahan. Tapi itu tadi tidak sembarangan juga, ya kan? Kita lihat dari titik-titik mana potensi yang ada emasnya. Jadi jangan mentang-mentang di lingkungan ini seandainya ada emas semuanya mau digundulin, nggak seperti itu. Nggak. Jadi betul-betul kita ada ahlinya yang menguji di mana potensi emas yang ada. Nah, disitulah yang kita tebang. Selainnya dibiarkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, supaya membuktikan begitu konsentrasinya, begitu niat baiknya kami untuk menjaga lingkungan, kami membuka untuk masyarakat berkunjung ke dalam, ya. Apalagi nanti Pak Camat atas nama desa atau kecamatan nggak apa-apa Pak, tapi maksimal sekali kunjungan itu 25 orang. Nanti kita akomodir. Nah, nanti kita akomodir kunjungan ke dalam supaya kami bisa jelaskan di dalam bagaimana sih proses produksi, bagaimana sih proses pengelolaan lingkungan PT AIR. Kami akan jelaskan apa sih yang diproduksi. Jadi kabar-kabarnya yang diproduksi ada uranium segala, tidak. Yang kami produksi hanya emas dan perak. 2 itu aja, yang lain tidak ada. Terus gini, persoalan ada blasting, ada pengeboman. Ya, kami ada setiap hari. Dan itu kami informasikan ke seluruh masyarakat. Tapi kemarin ada dari ibu-ibu pengajian Sidimpuan, Pak, kami sering goyang di Sidimpuan, kata gitu. Apa gara-gara pemblastingan atau pemboman yang ada di tambang? Jadi saya bilang, Bu, ini sekitar cerita ya, Bu, saya ini asli orang sini, saya bilang. Gelundung aja saya sampai ke rumah saya bilang. Loh, iya Pak Dedi, iya. Jadi kalau seandainya kami ngebom di sini, ibu goyang, terus kami gimana hancurnya? Aku bilang. Logikanya gitu ya. Kalau di Sidimpuan aja terasa, terus Batang Toru gimana? Apa nggak lebih hancur? Nah gitu. Nah itu setiap pemboman kami informasikan ke masyarakat jam berapa. Jadi kalau ada pun getaran, mereka sudah tahu ternyata oh ini pengeboman ada yang ada di PT AIR. Dan itu semua sesuai dengan prosedur Bapak Ibu. Ya, jadi pengelolaan lingkungan itu betul-betul tertata dengan baik, dan kami selalu ada semacam mandatori. Ya, kami ada speksi segala macam, kami disurvei, kami dikaji segala macam pengenangan. Sampai hari ini masih ada ya. Kami mengundang konsultan terkait dengan limbah B3. Nah, tidak sembarangan.
Jadi layak nggak gitu loh PT Air? Seandainya memang PT tidak layak pengelolaan limbahnya, itu kami bisa di dis dan bisa sesaat tambang tutup. Ya. Jadi kalau ditanya kapan tambang itu tutup, bisa hari ini, bisa sebulan, bisa 30 tahun ke depan. Tergantung bagaimana kami disiplin. Jadi Bapak Ibu, itu semuanya tidak berjalan begitu saja. Kami report terus ke pemerintah, terutama ke SDM, terutama ke KLHK. Tetap dipantau. Kalau Bapak Ibu ada di sana, setiap hari kami ada kunjungan dari tamu, urusan dengan pemerintah. Mereka akan survei, inspeksi segala macam. Layak atau tidak? Nah, tolong mohon juga doanya. Sekarang ini kami sedang berusaha untuk menjadi perusahaan proper hijau. Sekarang masih biru, ya kan? Nah, sedang dikaji. Kemarin saya juga menjadi MC juga sama kayak Abang. Ada kebetulan kunjungan dari KLHK untuk mendorong semua program-program lingkungannya PT Air menjadi proper hijau, ya. Itu. Jadi pengelolaan lingkungannya dari sisi sampah, dari sisi air, dari sisi flora dan faunanya itu berjalan dan semuanya dipantau. Begitu. Mungkin ada tambahan. Tambahan sedikit ya Pak Dedi. Jadi untuk menjelaskan, proper itu adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup Pak, untuk memperlihatkan ke masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan di perusahaan-perusahaan ya Pak ya. Jadi ratingnya mulai dari hitam, merah, biru, hijau sampai emas. Nah, yang biru itu paling minimal Pak, minimal taat semua. Merah itu sebagian tidak taat, kalau hitam tidak taat sama sekali. Jadi konsekuensinya bisa, kalau hitam itu bisa sampai tutup perusahaan Pak. Nah, sekarang itu PT Air sendiri sedang berkomitmen dan berusaha untuk beyond compliance ya, atau lebih dari taat. Nah, lebih dari taat itu banyak sekali Pak, mulai dari masyarakatnya, pengelolaan lingkungannya pasti ya harus taat juga. Ada program-program lain yang harus dibentuk dan ditaati gitu Pak. Tambahan lagi satu Bang, salah satu komitmen PT Air untuk terbuka kepada masyarakat adalah kita melakukan sampling terpadu. Nah, sampling terpadu itu jadi kita ada pengelolaan air ya Bang ya. Jadi chemical atau bahan kimia yang kita lakukan, yang kita produce, yang kita pakai, itu kalau harus dibuang ke lingkungan harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi air itu nggak boleh sembarangan dibuang Bapak Ibu. Nah, kita tuh terbuka, kita mengundang pemerintah daerah dari provinsi ya Pak ya, Tapanuli Selatan, dan bahkan kita desa juga, dan bahkan kita mengundang tenaga ahli dari USU ya Pak ya, dari USU untuk melihat bahwa PT Air ini benar-benar taat atau tidak gitu terkait pengelolaan airnya. Nah, dengan keterbukaan itu kita harapkan masyarakat bisa percaya dengan PT Air bahwa kita tuh memang benar-benar komit terhadap lingkungan. Kurang lebih begitu tambahannya Pak. Terima kasih kepada Bapak Dedi dan Bang Dika ya. Kemudian untuk Bang Dika dulu nih. Fadli mau nanya, bagaimana sih pengelolaan sampah di PT Air sendiri? Oke, baik, terima kasih Bang. Untuk gambaran umum ya Bapak Ibu, dulu itu kita melakukan pengelolaan sampah itu sama seperti umumnya, yaitu kita langsung membuang ke TPST. Kita ada TPST namanya TPST Air Sirara, jadi semua sampah yang ada di PT Air langsung dibuang situ. Tapi sejak tahun 2022 akhir, kita membangun fasilitas pemilahan sampah, WSF ya, Waste Sortation Facility. Jadi sampah-sampah yang masih ada nilai ekonominya, seperti sampah plastik, sampah sisa makanan, kertas, duplex, dan lain-lain itu akan kita pilah. Nah, setelah kita pilah, kita juga bekerja sama dengan koperasi binaan PT AR. Nah, dari sana kita serahkan ke mereka untuk nanti mereka jual. Nah, berdasarkan pemilahan itu kita kan bisa melihat peningkatan pemilahannya ya Bang ya. Dulu tuh kita hampir 100% kita buang ke TPST Air Sirara. Nah, sekarang tuh dengan adanya fasilitas pemilahan itu, kita bisa mencapai sekitar 60% sampah terpilah.
60% sampah itu kita serahkan ke bank sampah binaan PT AR. Nah, dari situlah kita bisa meningkatkan perekonomian lokal ya dengan adanya sirkular ekonomi yang sedang digenjot sama pemerintah. Jadi tidak sampah waste ya, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang lain dapat menjadi nilai guna oleh orang lain, oleh pihak lain. Kurang lebih begitu, Bang. Oke, terima kasih Bang Dika ya. Jadi di sana sampah-sampah yang masih berguna dan bisa dimanfaatkan masih kita gunakan gitu ya. Jadi ini ada kaitannya juga dengan jalan-jalan yang sudah kita lakukan keliling dunia ya. Oke deh, jadi apa sih Bang? Ini Fadli mau nanya dulu ya untuk Bang Najamnya. Bagaimana sih Bang hubungan antara PT Air sendiri, bengkel sampah, dan dari Bang PT Air Environment ini gitu? Oke, izin Bang. Mungkin saya di sini mewakili bengkel sampah untuk sedikit memaparkan tentang kegiatan ini. Saya harapannya untuk adik-adik semua siswa-siswa, mudah-mudahan ini ada ilmu yang bisa dibawa nanti ke sekolah. Mungkin adik-adik bisa lihat di backdrop kita kan ada satwa-satwa gitu. Sebenarnya ini ada acara kita hubungkan dengan Hari Cinta Puspa Satwa Nasional yang itu dirayakan di tanggal 5 November sebenarnya. Tapi kita gabungkan dengan World to Recycling Camping Ground ini untuk memeriahkan acaranya. Jadi untuk adik-adik semua, mari kita jaga lingkungan, kita perbanyak untuk pengetahuan-pengetahuan tentang lingkungan, tentang satwa-satwa lokal. Di backdrop sudah ada di sana satwa lokal, ada bedu atau kambing hutan, ada mawas, ada imbo gitu. Jadi banyak sekali di sana satwa-satwa yang sebenarnya perlu kita jaga atau lindungi gitu Pak ya. Kemudian untuk sekitar tentang World to Recycling ini, sekedar menyampaikan Pak, kita sudah berhasil jalan-jalan ke 4 negara, yang sebelumnya kita targetkan ke 7 negara, tapi 3 negara mengkonfirmasi tidak bisa. Jadi kemarin kita sudah jalan-jalan ke Turki, ke Jerman, Indonesia, sama Taiwan. Yang kemarin di Turki itu kita kerjasama dengan salah satu universitas di Turki. Jadi mereka menyampaikan apa inovasi-inovasi yang ada di Turki, bagaimana mereka mengelola sampah di Turki, bagaimana sistem pemerintahan untuk menjaga lingkungan di sana, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai peserta World to Recycling. Jadi sebagai pengetahuan tambahan untuk kita untuk membuat suatu inovasi nantinya di daerah kita dan khususnya di Indonesia gitu Pak. Kemudian saya juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada sponsor PT AR yang sudah memberikan semangat atau support ke kita Pak. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa kita jalankan hingga berkelanjutan gitu nantinya. Karena sebetulnya banyak sekali ide yang mau digaungkan gitu. Tapi saya mesti menekannya gimana ya? Kuncinya adalah kolaborasi. Kalau mungkin bengkel sampah aja mungkin tidak akan ada kegiatan seperti ini. Tapi karena kita kolaborasi gitu, bekerja sama dengan beberapa perusahaan, dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapanuli Selatan, sehingga terciptalah sebuah acara yang mungkin persiapannya ini cukup sangat singkat ya, 1 minggu untuk mengkonsep acara ini Pak. Karena sebetulnya kan acara kita hanya virtual, online. Kita jalan-jalan ke 4 negara online gitu. Tapi untuk membuat untuk menambahkan wawasan gitu, jadi perlu diadakan secara offline gitu. Makanya kita adakan puncaknya adalah camping ground. Dan ini adalah perdana untuk camping ground di Tapanuli bagian selatan kayaknya untuk lingkungan. Mungkin tahun-tahun depan bisa kita tingkatkan, jumlah pesertanya bisa kita tingkatkan. Kemarin ada juga salah satu guru dari sekolah, dia menawarkan mudah-mudahan ini tahun depan bisa setingkat Sumatera Utara katanya. Amin. Ya, mungkin sekian Bang Fat, terima kasih. Iya, ternyata romantis sekali ya hubungan antara bengkel sampah dengan PT AR ya. Oke, makasih untuk Bang Najam ya. Tadi kita sudah membahas tentang pengelolaan sampah dan
juga tentang hubungan antara PT AR dengan bengkel sampah sendiri sebagai salah satu pengelola sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan ya. Kemudian di sini Fadli kembali ke Bang Dika nih. Tadi kita udah bahas ekonomi sirkuler ya Bang ya. Ini kami yang awam ini Bang kurang paham sebenarnya apa itu ekonomi sirkuler itu Bang. Bisa Bang jelaskan apa sih ekonomi sirkuler? Baik, secara umum ya Bapak Ibu ya. Jadi dulu tuh sebelum adanya konsep ekonomi sirkular atau ekonomi melingkar ini tuh dari bahan baku sampai ke produk tuh jalur lurus saja. Jadi waste-nya itu dihasilkan langsung dibuang. Nah, dengan adanya konsep 3R, nah kita mengharapkan ekonomi itu bisa balik lagi. Jadi yang hasilnya ada kan kalau dari bahan baku, ada proses industri, ada produk tuh pasti ada waste atau sampah atau limbah. Nah, kita harapkannya tuh limbahnya itu bisa menjadi nilai jual lagi. Nilai yang memiliki nilai ekonomi lagi. Ya, ini apa nih contohnya? Wah, ini keren ini, Bapak Ibu. Jadi ini hasil dari bank sampah. Dari sampah apa nih, Bang? Wah, ini dari plastik resek ternyata. Wah, keren sekali. Nah, ini udah diborong camat juga. Wah. Oke, jadi ini yang justru bahkan saya nggak ngeh ini dari sampah ini. Saya nggak ngeh nih kalau ini tuh dari sampah ternyata. Ya, hal-hal kecil sepertinya kita harapkan bisa diaplikasikan secara menyeluruh, terutama didukung oleh perusahaan-perusahaan. Karena produksinya dan produksi yang besar pasti akan menghasilkan limbah yang lebih besar, Bang. Contohnya lagi di PT AR sendiri itu kita tuh menggunakan palet-palet kayu ya Pak ya. Nah, kita kerjasama dengan koperasi lokal. Palet kayu itu dihasilkan sebagai furniture, sebagai kursi, sebagai meja gitu. Jadi tidak terbuang percuma. Itu contoh kecilnya. Jadi kita berharap dengan makin banyaknya koperasi, makin besarnya lagi kelompok-kelompok masyarakat seperti bengkel sampah dan makin majunya teknologi, kita harapkan bisa balik itu semua ya. Jadi tidak ada sampah yang benar-benar terbuang. Jadi masih ada nilai ekonomi yang bisa kita hasilkan. Kurang lebih begitu, Bang. Oke, jadi pemanfaatan sampah atau limbah dari perusahaan dikelola kembali untuk manfaat ekonomi yang lebih baik lagi gitu ya Bang ya. Jadi itu dia untuk beberapa pertanyaan yang sudah Fadli tanyakan. Di sini kita bukakan sesi pertanyaan dari audiens. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada dari PT AR sendiri ataupun dari bengkel sampah? Oke, udah ada adik kita di sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Arianti. Saya berasal dari Sekolah SMP Negeri 1 Batang Toru. Saya ingin menanyakan kepada Bapak PT AR. Izin Pak, kira-kira kalau PT AR tidak peduli lingkungan, contohnya seperti membiarkan sampah dan tidak akan didaur ulang secara terurai dan tidak terurai, kira-kira apa yang akan terjadi pada pertambangan tersebut? Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang bakal menjawab ini Bang Dika ya Bang ya? Oke, baik. De Indah ya namanya kalau nggak salah. Iya, seperti orangnya. Oke, baik, saya menjelaskan ya, Dek. Jadi salah satu komitmen kita itu terhadap lingkungan itu seperti mengadakan fasilitas pemilahan ya. Jika kita tidak memilah sampah dengan baik, kalau tidak salah, diprediksi TPS Sirara itu bakal full di tahun 2027. Kalau misalnya TPS Sirara itu penuh, maka operasional tambang kita bisa berhenti. Itu salah satu dampaknya, dampak dari kita kalau misalnya PT AR tidak berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan.
Nah, dengan adanya kita fasilitas pemilahan sampah ini, umur TPST Aisira itu bisa diperpanjang sampai 2035. Nah, kurang lebih sangat panjang ya, dari awalnya 2027 sampai ke 2035, ya sesuai dengan prediksi umur tambang di Martabe. Nah, kurang lebih begitu ya, Dek, ya, terkait pengelolaan sampahnya kita. Dampaknya bisa sangat langsung, jadi bisa sampai berhenti production, bisa berhenti, bisa tutup tambang lah istilahnya. Gak cuma sampah ya, termasuk ke pengelolaan air. Kalau kita misalnya tidak taat terhadap regulasi dan itu emang bisa terbukti dan itu bisa menjadi bahan untuk menutup tambang kita. Nah, itulah kurang lebih deh. Jadi sangat ketat dan sangat mengikat ya terkait pengelolaan lingkungan untuk PTAR sendiri. Ya, terima kasih, cukup jelas jawabannya, Dek. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Oke, dari adik yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilkisti Gaizani dari SMP 1 Batang Toru. Saya mau menanyakan, bekas limbah yang sudah digunakan buang kemana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh dijawab, Bang, ya? Oke, baik. Kalau limbah ini kita bicaranya sangat luas ya, Dek. Kalau misalnya limbah cair kita itu harus melewati proses pengelolaannya dulu. Setelah dia menaati baku mutu lingkungan, nanti akan kita keluarkan ke badan sungai. Badan sungainya itu ada di sekitar Batang Toru. Kurang lebih kalau limbah cair seperti itu. Tapi kalau misalnya limbahnya bentuknya padat, ada dua lagi nih kriterianya. Kalau limbahnya B3 atau istilahnya bahan berbahaya beracun, harus kita kelola ke pihak ketiga yang sudah tersertifikasi oleh kementerian. Nah, itu kita kerjasama dengan PPLI di Bogor. Nah, kalau misalnya limbahnya tidak berbahaya beracun, nah itu tadi kita pilah dulu di fasilitas pemilahan kita. Limbah yang tidak terpilah itu akan dibuang ke TPST Aisirara. Nah, TPST itu milik Pemda Tapanuli Selatan ya, Pak ya. Nah, jadi semuanya itu sudah harus di tempat yang tepat lah. Diolah dulu, setelah diolah baru kita buang ke tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kurang lebih begitu deh. Iya. Ya, Kepada Pak Kades dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus kepada PT Air, Pak. Kadang yang berkembang di masyarakat dan sering menanya-nanya sama Kades. Salah satu tadi goncangan itu udah terjawab. Goncangan bahwasanya itu kata selama ini bom dari PT Air katanya. Sekarang udah terjawab, Pak. Sekarang gini, kata masyarakat, iyalah kalau limbah, udaranya itu katanya, udaranya itu tanaman-tanaman yang ada di khususnya daerah Lembah Lubuk Raya, karena ini wilayah saya. Kata orang itu setelah ada PT Air udah tanam tanaman seperti durian, pisang, salak. Ada dampaknya, umpamanya pisang layu dia sebelum tua. Dan yang kedua, Pak, katanya masyarakat sering datang bertanya sama Kades, kadang kami nggak bisa jawab. Katanya pengeboran yang dari PT AR udah sampai ke Lubuk Raya katanya. Jadi kapan lagi kita nggak lama lagi udah runtuh itu Lubuk Raya. Jadi ke mana ini Kades? Kalau kayak gini ceritanya, lama-lama desa Lembah Lubuk Raya itu tertutup semua dengan Gunung Lubuk Raya. Ini mumpung banyak masyarakat saya, Pak, tolong diperjelas, Pak. Karena kalau kami sebagai Kades nggak mengerti tentang itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya, oke, baik. Kalau untuk pengendalian udara kita ada komitmen sendiri ya, Pak ya. Jadi memang ada kita atur seperti ada penyiraman jalan, lalu
kita tuh berkomitmen juga melakukan pemantauan udara ya Pak ya. Pemantauan udara di sekitar area tambang tentunya. Jadi kita rutin setiap triwulan, setiap 3 bulan sekali melakukan pemantauan lingkungan dengan pihak ketiga yang sudah bersertifikasi tentunya Pak. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa memang tidak masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah Pak. Nah jadi kita bisa melihat dari situ bahwa udara di sekitar Martabe, tambang emas Martabe masih aman gitu kurang lebih. Untuk udara kurang lebih seperti itu Pak. Kalau misalnya ada yang lain. Oke, terima kasih Pak Kades. Terkait tadi apa pengeboran itu. Iya, ini pertanyaan kadang-kadang masuk logika juga ya. Namanya masyarakat ya pasti apa ya panik itu segala macam. Karena ya kita bicara lebih ke depan ya gitu ya. Oke, kita yang tua-tua, yang muda-muda nanti gimana nih nanti daerah sini gitu. Baik Bapak, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya contoh kita bicara lingkungannya, satu batang pohon aja mau kita tumbang itu ada izinnya. Jadi seketika ada indikasi, oh contoh umpamanya di bawah Gunung Lubuk Raya ini ada potensi emasnya. Yang pertama yang harus kami lakukan harus izin dulu. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba itu pemboran kami itu masuk ke Gunung Lubuk Raya itu nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Dan sekiranya seandainya kami lakukan seperti itu, jangankan masyarakat Pak, pemerintah langsung stop, langsung ditutup tuh tambang. Artinya semua konsesi kami wilayah yang sudah diberikan izin itu izin secara apa ya konsesi tempat di mana kami bisa melakukan pengeboran atau pertambangan. Tapi seketika kita bicara kontennya untuk mengebor di titik tertentu itu harus ada lagi izinnya Pak. Bukan sembarangan, enggak Pak. Dan kami kami tidak juga menjual perusahaan gitu besar dengan tidak melaporkan dengan pemerintah terus tidak ada izin sosial dengan masyarakat. Salah satu bentuk izin sosial dengan masyarakat kita engagement dengan masyarakat Pak. Menyampaikan yang sebenarnya kepada masyarakat isu atau informasi dari tambang. Jadi nggak ada yang kami tutup-tutupin. Jadi Bapak Ibu sekalian disampaikan ini mewakili sebenarnya ini nggak kapasitas saya juga menyampaikan, tapi karena sudah ditanyakan tepat saya harus menjawab yang sepengetahuan saya. Artinya seketika memang harus ada potensi wilayah mau ditambang itu harus ada izinnya dulu, nggak sembarangan tiba-tiba kami dari bawah ngebor. Secara ekonomis itu nggak mungkin Pak, terlampau mahal Pak. Bagusan kami jemput aja kemari dan izin sama masyarakat pemerintah daripada kami curi-curi di bawah. Nggak mungkin Pak, mahal Pak. Ya, perusahaan tambang ini mahal biayanya Pak. Jadi itulah logikanya itu aja. Nggak mungkin tiba-tiba kami udah di bawah Gunung Lubuk Raya itu nggak mungkin gitu. Ada izinnya gitu Pak. Kira-kira menjawab Pak Kades? Iya, terima kasih. Iya, itu cukup diterima Bapak jawabannya. Terima kasih kepada Pak Dedi. Dan karena sudah ada 3 penanya yang sudah berpartisipasi di siang hari ini, demikianlah cara bincang-bincang kita ya Pak ya. Terima kasih kepada PT AIR yang telah memberikan penjelasan yang sangat maksimal. Jadi demikian acara talk show kali ini, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.